Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi pertemuan ke-6, mata kuliah Web Programming 2, ya, mengenai rental mobil, di mana minggu ini kita akan masuk ke kasus rental mobil. Oke, kita langsung buka aja untuk modulnya ini ya, kurang lebih seperti ini. Di pertemuan 6 ini kita tidak sampai dengan menampilkan hasil dari webnya ya, karena di pertemuan ini kita hanya membuat database, kemudian setting-setting koneksi database-nya, sama nanti kita buat script di bagian model. Jadi belum ada bagian view, artinya belum ada tampilan yang kita hasilkan di pertemuan ke-6 ini. Oke. Nah, ini studi kasusnya rental mobil. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ketentuannya. Ini ada 2 buah kebutuhan user, di mana ada admin dan juga ada pengunjung. Nanti di mana admin bisa mengatur semua ya CRUD-nya dari masternya ya, bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data mobil. Kemudian juga admin dapat melihat data booking dan melanjutkan proses booking. Ini kalau sudah masuk ke dalam transaksi. Kemudian untuk pengunjung, di sini pengunjung hanya bisa melihat saja. Ini pun sama, ini kalau sudah terbentuk front end nantinya. Anggota juga sama ini. Jadi untuk di materi ini, di web 2 ini untuk rental mobil, kita fokus ke dalam halaman adminnya. Oke, jadi pengunjung dan anggota nanti bisa teman-teman baca sendiri. Oke, kita langsung persiapan untuk project dari rental mobilnya di sini. Yang pertama adalah setting base URL. Nah, ini sebenarnya sih sudah kita setting ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di kasus rental mobil, kalau kita lihat di sini, untuk base URL-nya sebenarnya sudah kita buat nih. Ya, di bagian config, di situ ada yang namanya base URL. Nah, ini sudah kita atur ya, bahwa yang jadi base URL-nya adalah http localhost rental mobil. Oke, berarti ini sudah ya. Nah, kemudian apalagi yang akan kita setting? Nah, di sini library-nya akan kita tambahkan ya, beberapa library yang akan kita butuhkan. Dalam kasus ini kita akan mengatur library-nya ada 3, ada database, ada session, dan juga ada form validation. Jadi database kenapa? Karena kita berhubungan dengan database. Session ini berhubungan dengan sesi dari login-nya nanti. Kemudian form validation ini untuk validasi dari penginputan dari formnya. Nah, untuk pensettingan ini sebenarnya kita sudah lakukan. Cuman di pertemuan sebelumnya kita hanya mengatur form validasi. Jadi kita tambahkan database dan juga session. Oke. Kita masuk ke autoload untuk pengaturannya. Nah, di sini kita sudah buat nih form validasi, form validation. Maka nanti kita tambahkan 2 lagi, yaitu database dan juga tadi adalah session. Oke. Nah, kita simpan lagi. Nah, oke. Library-nya sudah kita setting, kemudian berikutnya URL helper-nya. Nah, ini pun sebenarnya sama, sudah kita lakukan. Ini di pertemuan pada saat kita membuat pertama kali controller mata kuliah, karena kita di sini sudah mengatur yang namanya base URL. Oke, kita untuk memastikan kita cek lagi aja deh. Di helper-nya sudah ada belum? Harusnya sih sudah ya. Nah, ini dia. Sudah ada yang namanya URL. Oke. Jadi kita bisa ke tahap berikutnya, yaitu merancang dan membuat database. Oke. Untuk merancang dan membuat database, di sini kita akan menggunakan yang namanya PHP admin. Jadi saya anggap bahwa teman-teman sudah mampu dan bisa membuat database.
Oke, karena materi ini sudah dilakukan sebelumnya atau dicoba sebelumnya ya. Makanya di sini saya tidak praktekkan bagaimana cara membuat database. Jadi teman-teman silakan membuat database di PHP MyAdmin. Di sini hanya ada 4 buah tabel ya, ada 4 buah tabel dalam database di mana database-nya kita beri nama yaitu rental di sini. Ya, kita beri nama rental, kemudian nanti tabelnya adalah user, role, kemudian kategori dan juga mobil. Oke, untuk teman-teman yang akan membuat tabelnya, mohon diperhatikan penamaan tabelnya. Namanya adalah yang di dalam kurung ya, nih, user, ya kan, role, kemudian kategori dan juga mobil. Jadi jangan tulis tabel mobil, tabel user, tabel role, enggak. Jadi kalau saya gambarkan di sini untuk database-nya, oke. Nah, ini untuk database dan tabelnya ada 4 buah tabel dalam satu database. Namanya tidak menggunakan spasi, jadi hanya nama yang di dalam kurung tadi ya, yaitu user, role, kategori dan juga mobil. Nah, untuk user sendiri ini ada ininya, ada struktur dari tabelnya. Nanti silakan diikuti. ID dengan tipe data integer 11, auto increment atau dipastikan auto increment-nya aktif, berarti nama, email, image, password, is active, tanggal input. Role ini ada 2 field, ID dan role, di mana nanti isinya ID-nya 1 dan 2 dengan role-nya adalah administrator dan juga member. Kemudian tabel kategori ada 2 juga field-nya, yaitu ID kategori dan juga nama kategori. Di mana ID kategori nanti auto increment di situ, kemudian nama kategori sudah ada semua di sini sampai dengan 7 data ya. Kemudian terakhir ada mobil, mobil ini ada field-nya, kalau di sini ada 11 field ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, plus nanti ada isiannya. Gitu. Jadi silakan ini diikuti modulnya. Nah, ini masih belum muncul nih untuk ini dia. Ini ya, kategori, mobil, role, dan juga user. Oke, ada 4 buah tabel. Nah, untuk user, nanti teman-teman silakan aja menambahkan ya, karena di sini belum ada. Di modulnya ini belum ada di tabel user, nanti silakan ditambahkan aja. Namanya apa, emailnya apa, image-nya apa, password-nya apa, role ID, kemudian is active, dan juga tanggal input. Nanti silakan diisi satu data aja. Dan role ID-nya yaitu 1 ya. Pastikan dia 1, administrator. Seperti ini. Is active 1, role ID juga 1. Ini contohnya. Oke, kalau nanti teman-teman sudah membuat tabelnya, langkah berikutnya adalah kita akan membuat koneksi dari database yang sudah kita buat ke dalam kode igniternya. Seperti apa? Koneksinya sebenarnya cukup simpel. Kita cukup buka file database.php yang ada di CI. Kemudian kita ganti nih nanti username-nya root, password-nya apakah ada password atau tidak di SAM-nya. Ketika kita mengakses atau pada saat menginstal pertama kali, apakah kita kasih password atau tidak. Kalau tidak ya kosongkan saja. Terus nama database tadi adalah rental. Ya, kurang lebih seperti ini isinya. Localhost root rental. Jadi kalau kita buat di sini, berarti kita buka aja database nih, adanya di config. Database kita buka, kemudian kita setting di situ. Nah, ini dia. Username-nya adalah root. Password-nya saya tidak menggunakan password, jadi saya kosongkan. Database-nya adalah rental. Oke, saya simpan kembali. Oke. Sudah selesai. Hanya seperti ini aja. Jadi buka file database.php, username-nya ketik, database ketik. Kalau teman-teman menggunakan password pada saat
menginstal SAM-nya, ya tulis passwordnya di situ apa. Kalau tidak, ya dikosongkan saja. Oke, itu untuk koneksinya. Kita buka kembali modulnya. Oke, ini dia. Nah, berikutnya, di pertemuan ke-6 ini, langkah terakhir adalah kita akan membuat model untuk perintah-perintah CRUD. Jadi perintah create, read, update, dan delete kita buatnya di bagian model. Karena kita punya dua buah tabel atau dua buah data di sini, ya data user dan data mobil, maka kita akan buat dua buah model. Model user dan model mobil. Jadi ada dua. Nanti untuk yang kategori kita bisa masukkan ke dalam mobil, nggak masalah, karena kategori tidak terlalu banyak ya. Seperti itu. Kalau role nggak usah, karena role tidak pernah diganti. Role itu ya cuma 1 dan 2 aja gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan model untuk role seperti itu. Oke, kita akan buat teman-teman karena tidak terlalu banyak nih ya. Jadi saya akan coba ketik aja. Ini saya akan buat sebuah model di bagian model ya, di folder model. Ini dia. Saya akan buat model dengan nama model user yang pertama. Model user titik php. Oke. Nah, oke, kita akan coba loading di sini. Nama kelasnya adalah model user ya, sama ya. Kemudian extend-nya dia adalah sebuah si model. Oke. Ini biar lebih enak sih taruh di bawah aja nih. Ya. Kemudian kita buat sebuah fungsi dengan nama simpan data, di mana nanti fungsi simpan data adalah digunakan untuk proses penyimpanan. Oke, kita buat public function simpan data. Nah, biasanya kalau kita membuat sebuah fungsi atau metode, biasanya kata awalnya itu huruf kecil, tapi nanti kalau dia terdiri dari beberapa kata, misalkan simpan data itu kan 2 kata ya, simpannya itu huruf kecil semua, tapi nanti untuk datanya huruf D-nya itu besar. Jadi itu penanda dia 2 buah kata gitu. Itu yang biasa ditulis. Datanya kita kasih 0 awalnya, karena nanti nilainya akan kita buat di dalam form ya. Oke. Perintahnya adalah gis db, ini kita ambil library database-nya, kita sudah mencantumkan database. Insert. Nah, insert-nya itu nanti tabel apa nih? Karena kita main di user, kita panggil tabelnya user. Kemudian string data. Nanti string data ini ngambil dari parsing data di dalam sebuah formnya nanti. Gitu. Caranya tadi, caranya sebenarnya sudah kita coba di bagian ini ya, kemarin ya. Di bagian yang apa namanya, mata kuliah ya, kalau nggak salah. Jadi 3 data itu kita kirim ke dalam parsing data, nanti tinggal dipanggil. Model seperti itu.
Oke, yang kedua kita buat sebuah fungsi dengan nama check data. Check data ini sebenarnya untuk mengecek, pada saat login biasanya ya, atau pencarian lah ya. Dicari nih usernya ini, where-nya nih apa. Nah, where-nya itu nanti akan ada di dalam form. Entah itu sebuah ID gitu kan ya. Kita kasih nama check data, kemudian kita buat variabel where-nya. Di sini where-nya 0 karena nanti nilainya kita ambil dari form. Where. Oke. Ini ya. Ini kita rubah. Karena kita akan mengambil nilai, kita kasih return this db get where. Nah, ini bedanya. Nanti akan ada perintah get, akan ada perintah get where. Kalau get untuk umum semuanya, jadi kita mau menampilkan semua data, tapi kalau get where kita untuk mencari data tertentu gitu. Oke, ini untuk cek data sudah selesai. Berikutnya adalah get user where. Public function get user where. Ini sebenarnya perintahnya sama. Nah, saya kurang tahu nih, apakah nanti pada saat di proses pemanggilannya menggunakan check data atau get user where. Nah, ini yang jadi permasalahan. Karena ini skripnya sama seperti yang di atas. Jadi nanti kita coba tulis aja dulu. Kemungkinan besar sih salah satu ada yang tidak dipergunakan nanti di skrip berikutnya. Nah, kalau saya lihat sama. Saya copy aja berarti. Ini ya. Return this db get where user sama ini. Oke, nggak masalah. Karena kalaupun sama, yang penting namanya berbeda. Kalaupun tidak dipanggil ya nggak masalah. Oke, berikutnya public function kita buat check user access. Ini juga sama, menggunakan parameternya adalah where. Where-nya adalah 0. Oke. Ya, buat ini dipisah-pisah ya. This db select keseluruhan, selectnya menggunakan kata bintang, select, kemudian this db from akses menu. Ini pun saya nggak tahu nih. Ini akses menu ini ngambilnya dari tabel mana nih? Ya. Akses menu ini ngambil dari tabel mana nih agak sedikit janggal nih karena kita tidak punya yang namanya akses menu di tabel ya, cuma ada 4 tabel tadi ya. Tapi lagi-lagi ya sudahlah. Kita coba aja. Saya khawatirnya di form lain ternyata ada nanti, jadi kita tulis dulu aja. Ini kurang ini ya. Oke, kemudian return this db get. Oke. Oke, kemudian lagi yang terakhir adalah get user limit. Get user limit. Public function get user limit. Oke, ini 3 kata berarti ya. Get user limit ini artinya kita mau menampilkan data berapa banyak nih. Gitu.
this db select bintang this db from user, berarti dari tabel user. Oke, ini tanda ketiknya kurang. Oke, kemudian this db limit, limitnya mau berapa? 10 misalnya. Dari datanya sebanyak 10 data. Return untuk menampilkan this db get. Oke, ini script untuk model user. Jadi sebenarnya model user ini formnya tidak ada ya. Jadi nanti untuk user membernya itu harus diinput melalui front end. Jadi si member tuh daftar sendiri gitu. Begitupun di admin pun sama. Dia hanya menampilkan datanya saja. Jadi tidak di input di situ gitu. Oke, berikutnya kita buat model mobil. Nah, sebenarnya sama nih isinya nih. Nih ya, hampir sama. Jadi saya akan coba copy aja dari model user. Ini kita buat dulu sebuah model dengan nama model mobil titik PHP. Isinya saya akan ambil dari sini aja. Nanti ada tambahan sedikit, ya kita akan cek aja. Oke, kita lihat. Yang pertama kita rubah namanya. Ini model mobil. Oke. Kemudian fungsinya yang pertama get mobil. Oke. Public. Public function get mobil. Oke. Get mobil itu isinya apa? Hanya menampilkan aja return db get, nama tabelnya adalah mobil. Seperti ini. Oke, sebentar, this-nya belum ada ya. Return this. Oke. Berikutnya adalah fungsi mobileware. Fungsi mobileware. Kita sebenarnya udah ada nih getWare nih. Nih ya, ini kita pindahkan aja. Oke, kita kasih namanya adalah mobileware. Dengan parameter where, getWare ininya kita ganti jadi mobil. Itu aja. Oke. Kemudian simpan mobil. Nah, ini simpan data kita ganti jadi simpan mobil. Dengan datanya adalah 0, isinya sama, ini tinggal diganti jadi mobil. Oke. Oke, kita juga sampai sini. Kemudian update mobil. Nah, ini agak sedikit beda karena mobil harus kita input ya datanya. Jadi kita akan buat sebuah fungsi lagi. Fungsi dengan nama update mobil. Dimana kalau kita mau mengupdate sebuah data di bahasa SQL, kita butuh datanya itu sendiri. Kita kasih nilai 0. Kemudian ada juga kondisi. Kita kasih nilai 0 juga. Oke. Jadi kan kalau kita pernah belajar bahasa SQL kan, update tabelnya apa, ya kan, terus nilainya apa, belakangnya pas ada where name misalkan, where name 1 2 3 4 5 misalkan seperti itu. Nah, ini pun sama. Jadi untuk update akan ada 2, datanya apa, where yang jadi kondisinya mana.
gitu. This DB update. Update nama tabelnya adalah mobil, kemudian isinya adalah data, nanti yang akan diupdate, kemudian yang jadi kondisi adalah where. Seperti itu. Ya, itu untuk update. Berikutnya hapus. Nah, hapus pun sama. Kita mau menghapus nih, delete from mobil where apa nih? Delete from mahasiswa where name xxxx gitu. Sama ya. Jadi ini pun sama. Jadi akan ada dua public function hapus mobil, di mana nanti akan ada tabel di situ ya. Itu hapus mobil ada kondisi ya. Oke. Nanti kita nilainya adalah bukan Python tapi this db delete apa nih? Ambil mobil, terus yang jadi kondisi adalah where. Seperti itu. Nah, ini untuk hapus mobil. Kemudian yang berikutnya adalah public function total. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk melihat ya jumlahnya ada berapa nih. Jadi sini this DB select some field. Nah, fieldnya nanti apa? Jika kosong, ya kan? Jika kondisinya nanti kosong dan jumlahnya juga lebih dari, jika tidak kosong nanti dan jumlahnya lebih dari 0, maka nanti akan ditotalkan ada berapa nih yang ditampilkan. Seperti itu. Oke, ini saya ambil setelah hapus ya. Public function total field string field, string. Oke, ini dia sudah. Kemudian function get kategori. Nah, ini kita ambil aja ya. Get kategori. Get, kita ambil besar ya. Get kategori. Karena get ini untuk keseluruhan, kita tidak menggunakan where. Ini juga sama, langsung get. Gitu. Tanpa ada where. Jadi bedanya hanya itu aja. Ini kategori. Tadi saya bilang ya, untuk mobil dan kategori digabung jadi satu model. Karena tidak terlalu banyak untuk kategori. Kemudian kategori where ini juga sama. Ini saya hapus saja deh. Sisanya nih. Kategori where berarti kita ambil dari atas saja. Kategori where. Berarti ambil dari sini aja. Mobil where. Ini kategori. Oke, kategori where. Dimana jadi get where-nya adalah kategori. Oke. Gitu ya. Nah, untuk simpan pun sama. Saya ambil dari sini aja yang sudah ada. Karena di masternya juga ada untuk penyimpanan kategori. Ini simpan kategori. Kategori. Datanya 0. Oke, ini kita ganti jadi kategori. Oke. Dan yang berikutnya ada hapus dan juga ada update. Nah, ini juga sama. Hapus dan update ini secara umum caranya sama. Jadi saya tinggal ambil aja,
update kategori. Ini tinggal ganti jadi kategori. Oke, itu untuk update. Kemudian untuk hapusnya, ini tinggal ganti jadi hapus kategori. Ini jadi kategori. Oke. Sama ya. Dan yang terakhir, nah ini dia. Ini untuk menjoinkan. Jadi nanti di tabel ini kan ya, di tabel apa namanya mobil tuh ada juga yang namanya kategori dari mobilnya apa. Nah, makanya di sini dijoinkan. Ini untuk menampilkan dalam bentuk view biasanya. Jadi ada beberapa tabel dibuat jadi satu menggunakan join. Dan dalam hal ini di sini menggunakan join antara tabel mobil dengan tabel kategori. Oke. Ini saya copy. Panjang. Oke. Nah, oke, kita lihat di sini. Oke. Nah, ini saya perbesar aja ya. Nah, ini dia. Untuk join kategorinya di sini select mobil.id kategori, berarti ini ID kategorinya adalah ngambil dari tabel mobil, kemudian kategori titik kategori itu juga ngambil untuk kategorinya ngambil dari tabel kategori, from mobil dari tabelnya mobil, join. Nah, joinnya yang mana nih yang jadi joinnya? Nah, ini dia. di mana ID kategori ini sama dengan ID kategori pada kategori itu sama dengan ID kategori pada tabel mobil. Jadi kan nanti di tabel kategori itu ada namanya ID kategori ya. Kemudian di mobil pun nanti akan ada yang namanya ID kategori. Nah, di sini dijelaskan bahwa dua-duanya di kategori.id ini nilainya itu sama di tabel kategori dan di tabel mobil. Makanya di-joinkan. Nah, makanya di sini this db where, nanti where-nya nanti seperti apa. Kemudian return this db get. Jadi nanti ditampilkan hasilnya. Seperti itu. Nah, ini pertemuan ke-6 ya. Jadi tidak sampai ke halaman view-nya. Jadi hanya sampai dengan membuat ini aja, sampai membuat model aja. Nah, langkah terakhir adalah kita daftarkan nih modelnya nih. Model yang kita buat ini fungsinya apa? Jadi nanti ketika kita mau menggunakan si model, kita tidak lagi menulis di setiap pemanggilan model. Ya, di setiap pemanggilan model, nggak usah lagi kita daftarkan di file tersebut, tapi cukup di bagian autoload aja. Nah, di bagian autoload nanti tambahkan di bagian model, yaitu model user dan model mobil. Di bagian autoload, di paling bawah dia, ini, kita tambahkan model user dan juga model mobil. Nah, seperti itu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya baru kita masuk ke pembuatan formnya. Kemudian juga pembuatan controllernya. Ini belum, karena belum kita buat controller, maka secara otomatis kita juga belum bisa menampilkan hasil dari project rental mobilnya. Oke, sampai di sini aja untuk pertemuan ke-6. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya mengenai pembuatan user interface dari halaman admin rental mobil. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.